Bang, kayaknya bahas film soal musik tuh asik kayaknya nih. Ya nggak? Kamera udah nyala nih, buset. Yo, kembali lagi di Bahas Film bersama gua Ferry, menggantikan ya kemarin kan gue berdua nih sama rekan gua, abang gua lah kita bilang, Anwar Karantino. Sekarang dia sedang sakit, mohon doanya. Bahas film namanya sih, bukan Gen Film. Oh iya. Ya, kebetulan tadi gue udah ngebahas dikit, ngobrol dikit ya, ngodein ke Iqbal, kita bakal ngebahas tentang film soal musik. Ya mungkin bisa dibilang musiknya ini film biopik musisi legendaris gitu kan. Kayaknya kita bakal ngebahas 3 aja nih. Ya Gen People, film yang pertama ini adalah Bohemian Rhapsody. Ya, kita tahu Bohemian Rhapsody ini benar-benar dinanti banyak orang pada saat itu. Nah, film Bohemian Rhapsody ini menceritakan tentang biografi Freddie Mercury terutamanya itu dan Queen. Ya, nah Freddie Mercury-nya ini dia tuh diperankan oleh Rami Malek. Nah, di film ini Rami Malek tuh mendapatkan Oscar sebagai aktor utama terbaik, ya kan? Nah, film ini menceritakan tentang kisahnya Freddie Mercury ketika dia bersama dengan Queen ingin mengikuti Live Aid, ya kan? Nah, di situ dia sudah mengalami penyakit ya, bisa dibilang AIDS atau HIV/AIDS ya. Gua rada-rada lupa. Ya, penyakit ini membuat dia tuh sedikit drop gitu kan. Nah, pas Live Aid-nya ini dia memutuskan untuk mengikuti itu bersama dengan Queen. Nah, fakta menariknya dari film Bohemian Rhapsody ini adalah alur ceritanya itu ya si awalnya tuh ada nama aktor Borat. Kalau kalian tahu, bukan nama aktor ya, maksudnya aktor yang memerankan di film Borat gitu kan. Namanya Sacha Baron Cohen. Nah, Sacha Baron Cohen ini awalnya memang diproyeksikan untuk film ini. Tetapi mungkin sutradaranya juga ya menganggap dia tidak sesuai karena kepribadiannya dia ya mungkin bisa bilang berbeda dengan Freddie Mercury aslinya kayak gitu ya, ada mungkin perhitungan 1 atau 2 pertimbangan kayak gitu ya, jadi tidak jadi si Sacha Baron Cohen-nya, malah yang dipilih akhirnya Rami Malek yang pernah memerankan iRobot dan film-film ya bisa dikatakan nih film-film hebatnya. Namanya mulai mencuat ketika iRobot memerankan TV series tersebut gitu kan. Dia baru naik ketika ya udah namanya baru naik ketika dia memerankan Freddie Mercury seperti itu. Dan dapat Oscar loh, gila kan? Maksudnya wow. Dia benar-benar melakukan sinkronisasi pas lagi Live Aid. Wah, itu keren banget Gen People. Nah, film yang kedua adalah Rocketman. It's gonna be a long. Itulah pokoknya gue nyanyi kayak gitu aja sih biar dia siapa tahu lu terhibur. Pokoknya ya film Rocketman ini adalah film yang menceritakan biografinya Elton John. Kita tahu tuh Elton John. Kita tahu ya Elton John adalah musisi legendaris tahun 80-an, namanya mencuat ketika lagunya Rocketman dan Sacrifice itu benar-benar hits di kancah musik nasional dan internasional pastinya kan. Nah, akhirnya film ini menceritakan karirnya dia gitu. Dari ya dia awal meniti karir hingga akhirnya dia menjadi musisi ternama gitu. Bisa dibilang legendaris sih. Nah, ternyata ada fakta-fakta unik di balik film Rocketman ini. Tahu nggak aktor utama yang memerankan Elton John yaitu Taron Egerton itu menyanyikan sendiri loh lagu-lagu Elton John di dalam film ini. Gila kan? Maksudnya kita lihat kalau lo udah pernah nonton nih Gen People ya suaranya bener-bener sinkron banget segala macem dan bagus gitu kan. Kita nggak nyangka kayak gitu kan. Makanya waktu itu dia bener-bener ya bisa dibilang give Oscar to him gitu kan, maksud gitu. Wah, ya itu sih wajar-wajar aja, maksudnya persepsi orang-orang begitu. Nah, tapi ternyata di dalam film Rocketman ini juga ada fakta menarik lainnya nih. Ternyata kacamata yang dipakai oleh
Taron Egerton atau alias Elton John di dalam film ini, yaitu ada 53 kacamata berbeda. Oh, luar biasa sekali kan. Kacamatanya warna-warni ya kan, banyak motif segala macam. Pastinya udah ya itu stylish banget deh gitu kan. Ya, film ini juga pernah memenangkan Oscar gitu kan, untuk original song yang ditulis oleh Elton John sendiri. Nah, selain itu Elton John juga menyampaikan pesan kepada Taron Egerton untuk memerankan dirinya ya yang bisa dibilang dalam versi Taron Egerton sendiri gitu. Jangan persis sama dengan dirinya gitu kan. Ya, dia ingin sesuatu yang unik, yang baru gitu dalam film ini. Seperti itu, guys. Nah, film yang terakhir adalah film Respect yang rilis pada tahun lalu. Ya, film ini bisa dibilang sudah ditunggu-tunggu untuk para penggemar Aretha Franklin. Ya, bagi kalian nih Gen People yang nggak tahu, Aretha Franklin adalah musisi legendaris tahun 60-an. Ya, bisa dibilang ini tuh musisi yang benar-benar membawa power, woman power. Dia bisa dibilang sih dia juga menjadi aktivis untuk perempuan gitu kan, karena kisah hidupnya yang ya bisa dibilang hidupnya ya mengalami ya nggak enak lah maksudnya dalam hidupnya seperti itu. Nah, si Aretha Franklin ini kita tahu banyak lagu-lagu yang benar-benar hits dari dia, sebut saja Respect yang jadi apa namanya judul film ini gitu kan. Nah, ada juga I Say a Little Prayer, itu juga ya punya makna yang sangat dalam gitu. Ya bisa bilang lagu-lagunya tuh benar-benar mendalam dan memiliki makna gitu. Dia tidak menulis, maksudnya tidak asal menulis gitu kan. Dia menulis ya benar-benar dari kisah hidupnya kayak gitu sih. Nah ternyata nih Gen People, kalian harus tahu pemeran utama di film ini yang memerankan Aretha Franklin yaitu Jennifer Hudson. Itu dipilih sendiri loh sama mendiang Aretha Franklin. Dia udah ngetepin duluan nih, Jennifer Hudson tolong dong peranin gue gitu kan di dalam film ini. Ya it's okay, akhirnya Jennifer Hudson lah yang terpilih sebagai pemeran utama seperti itu. Nah, buat kalian yang nggak tahu film Respect ini tentang apa, ya film Respect ini bercerita tentang kehidupannya si Aretha Franklin gitu kan, yang dari remaja hingga dia menjadi musisi ternama. Ya bisa dibilang lika-liku kehidupannya yang ya bisa ya kita lihat nggak semuanya indah gitu, nggak kita pikir indah gitu kan. Dia juga mengalami KDRT dan segala macam gitu kan, sampai-sampai dia juga menjadi aktivis seperti itu. Dengan ya mungkin dengan lagunya dia membawa kekuatan bagi perempuan di seluruh dunia kan. Ya itulah bisa kita sebut sebagai musisi legendaris si Aretha Franklin ini. Nah, demikianlah tadi tiga rekomendasi dari gue untuk kalian Gen People. Ya kalau mau nonton film musisi biopik yang benar-benar keren ya bisa tuh tadi tiga-tiganya yang kalian bisa nonton kan, ya kayak gitu. Nah, tadi tuh filmnya ada apa aja tuh? Ada Respect, terus ada Bohemian Rhapsody dan juga ada The Rocketman. Ya catat tuh kalau kalian lupa ya kan. Ya mungkin segitu aja dari gua soal penjelasan film tadi. Ya bagi kalian yang ingin menambah informasi terbaru bisa membaca di genpi.co. Ya kalian bisa download aplikasi genpi.co di Google Store dan App Store. Ya kalau misalkan kalian baca berita bisa dapat poin dan poinnya itu bisa dapat cuan kayak gitu. Ya, jangan lupa juga komen, like, dan subscribe yang penting tuh. YouTube-nya apa? genpi.co. Ya nggak, Gen People? Oke. Ya, segitu aja dari gua. See you next time. Bye-bye.